Hai guys, selamat bertemu lagi dengan Mimin di channel Nona Yuki. Channel ini berisi cerita-cerita silat romantis yang menyentuh hati dan mendebarkan. Mohon bantu subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2030. Kekacauan tanpa batas sungguh maha luas. Hal yang serupa juga sedang terjadi di tempat-tempat lain. Asal-usul kekacauan tanpa batas merujuk pada ruang yang dipenuhi energi kekacauan di luar berbagai alam semesta, yang sering disebut sebagai wilayah luar kekacauan oleh orang-orang dari berbagai dunia. Cakupan kekacauan sangatlah luas. Jika suatu area kekacauan berevolusi menjadi kekacauan purba, maka setelah melewati masa yang panjang, tempat tersebut memiliki kemungkinan untuk melahirkan dunia seperti dunia abadi, atau bahkan berkembang lebih jauh menjadi alam semesta berbintang. Tentu saja, setiap alam semesta berdiri sendiri secara independen. Hanya saja secara relatif, jika kekacauan tanpa batas diibaratkan sebagai langit berbintang, maka setiap alam semesta adalah bintang-bintang di dalam kekacauan tersebut. Akhirnya saatnya kembali, ya. Seorang tetua berjubah hitam duduk bersila di sebuah planet yang tandus. Di belakangnya, berkas-berkas cahaya dewa terus-menerus memvisualisasikan berbagai jenis teknik Dao. Seolah-olah ia seorang diri menguasai entah berapa banyak jenis teknik Dao. Tingkat pembuktian Dao sungguh mengerikan dan tiada taraf. Kembali kali ini, aku akan membunuh hingga langit dan bumi terbalik. Di tempat lain, suara serupa terdengar. Hanya saja, dibandingkan dengan kekacauan yang terlampau luas tanpa batas, kejadian-kejadian ini hanyalah selingan kecil. Ibarat di tengah lautan yang luas dan bergelombang, seekor ikan melompat keluar dari permukaan laut, menimbulkan sedikit percikan ombak. Hahaha, akhirnya aku kembali. Aura kampung halaman yang sudah lama hilang. Bunuh. Kali ini aku akan membunuh hingga langit dan bumi terbalik. Di atas kehampaan dunia abadi, dari dalam formasi raksasa yang terbentuk dari pertemuan cahaya dewa, sosok-sosok terbang keluar satu persatu. Mereka menampakkan wujud mereka, dan suara mereka mengguncang 9 langit. Satu demi satu sosok melayang di udara, berdiri bersama Kaisar Yan. Di antara mereka, bahkan aura kultivasi yang paling lemah pun berada di ranah tertinggi. Bunuh. Diiringi satu teriakan keras, pertempuran besar kembali meletus. Di antara banyak ahli kuat yang kembali dan turun ke dunia ini, pemimpin mereka memancarkan aura ahli tingkat pembuktian Dao. Ia melambaikan tangan, dan teknik Dao tanpa batas meluncur keluar, menutupi langit dan bumi, memvisualisasikan ketidakterbatasan. Teknik tanpa wujud dan tanpa bentuk. Melihat pemandangan ini, hati Luo Xiu bergejolak tak tertahankan. Tanpa perlu berpikir panjang, ia tahu bahwa orang yang mengerahkan teknik dewa perubahan tanpa wujud dan tanpa bentuk ini pastilah salah satu dari 3 leluhur abadi yang menghilang tanpa jejak di era Honggu, leluhur abadi Gujun. Bagi dunia abadi, leluhur abadi Gujun bukan hanya pencipta teknik tanpa wujud dan tanpa bentuk, tetapi juga leluhur pertama dari garis keturunan klan Taisang. Di masa lalu, para ahli kuat yang menghilang di sungai waktu tanpa diketahui keberadaannya, pada saat ini, semuanya telah kembali. Boom! Sesosok tubuh yang diselimuti cahaya emas menyilaukan turun, menerjang ke arah 3 bayangan semu leluhur raja dengan kewibawaan yang tak tertandingi dan tak terhentikan. Ini adalah seorang tetua dengan jenggot dan rambut yang berkibar, tampak sangat liar. Ia memvisualisasikan teknik abadi tak terhancurkan ke tingkatan yang berbeda, jauh melampaui pemahaman Luo Xiu. Teknik itu jauh lebih rumit, indah, dan dahsyat tanpa batas dibandingkan teknik abadi tak terhancurkan yang dipelajari Luo Xiu. Karena leluhur abadi Gujun sudah muncul, maka sosok yang muncul saat ini tak diragukan lagi adalah leluhur abadi lainnya yang menciptakan teknik abadi tak terhancurkan, leluhur abadi Yuan Gu. Luo Xiu tidak merasakan aura teknik pembuka langit dan bumi, yang menunjukkan bahwa leluhur abadi Qiongchang tidak muncul. Mungkin beliau benar-benar telah gugur bersama leluhur iblis jahat di tanah penyegelan abadi. Yang lebih mengejutkan Luo Xiu adalah, fluktuasi tingkat pembuktian Dao yang ia rasakan bukan hanya berasal dari kedua leluhur abadi ini. Misalnya, ia melihat 4 ahli kuat lainnya, satu berjubah emas, satu berbaju hijau, satu berbaju biru, dan satu mengenakan zirah kuning. Keempat ahli ini juga merupakan pembukti Dao. Saat melihat keempat sosok ini, tanda 5 kaisar di kening Luo Xiu muncul. Maka identitas keempat orang ini pun sudah tak perlu dipertanyakan lagi. Mereka adalah 5 kaisar dari era Yonggu. Jika Kaisar Yan yang disegel selama masa yang begitu panjang saja sudah berhasil membuktikan Dao, maka keempat kaisar dewa lainnya tentu juga bisa melakukannya. Begitu rupanya, sosok Fang Yi berkedip dan muncul di samping Luo Xiu. Situasi yang muncul di hadapannya ini tak diragukan lagi di luar dugaannya.
Di saat yang sama, ia juga mengerti bahwa sejak awal era Honggu, para kultivator asli dunia abadi sudah mulai menyusun siasat mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak mampu menahan invasi kekuatan besar dari kekacauan tanpa batas, jadi mereka hanya bisa memilih untuk menghindar, menyelamatkan kekuatan yang ada, meninggalkan kampung halaman, dan pergi berlatih di kekacauan tanpa batas. Mereka semua menunggu satu titik balik untuk kembali pada saat ini dan melakukan pertempuran akhir. Pertempuran di sini bukan sesuatu yang bisa kau tonton lagi. Aku mungkin tidak sempat melindungimu, jadi mundurlah lebih jauh dulu. Tepat pada saat itu, Fang Yi mengibaskan tangannya, seberkas cahaya dewa menyelimuti Luo Xiu dan membawanya terbang ke kejauhan. Pada saat ini, kembalinya banyak ahli kuat dunia abadi seketika membalikkan situasi pertempuran. Dengan rekomendasi Kaisar Yan, Fang Yi tentu saja bergabung dengan kubu dunia abadi. Sebaliknya, ahli klan pemakan jiwa yang paling lama menyusun siasat di dunia abadi itu, tiba-tiba menjadi terisolasi sendirian. Ini adalah pertempuran kacau besar-besaran, mengumpulkan banyak ahli tingkat pembuktian Dao yang menyerang bersama. Dalam satu kali bentrokan, bayangan semu leluhur Raja Cahaya Ungu itu langsung terpental jauh. Para ahli ranah tertinggi tidak mampu berpartisipasi dalam pertempuran besar ini. Mereka memilih mundur satu persatu, memandang dari kejauhan yang ekstrim sama seperti Luo Xiu. Hanya tingkat pembuktian Dao yang bertarung, namun dalam hal jumlah, tak diragukan lagi pihak dunia abadi memegang keunggulan mutlak. Pedang dewa di tangan bayangan semu leluhur Raja Cahaya Ungu hancur. Meskipun itu bukan tubuh asli pedang dewa melainkan hanya proyeksi, namun untuk memadatkannya kembali setelah hancur, tetap membutuhkan waktu dan menguras kekuatan Dao dari tubuh aslinya. Namun bayangan semu leluhur raja ini tidak terluka parah, dia hanya kurang persiapan sebelumnya. Sekumpulan semut, berani sekali bersikap sombong. Bayangan semu leluhur raja bertiga kepala 6 lengan menunjukkan taringnya. Keenam lengannya serentak mengerahkan teknik Dao, dan ternyata dalam satu kali bentrokan, ia berhasil memukul mundur para pembukti Dao dari dunia abadi. Inilah tekanan tingkat leluhur raja. Meskipun hanya bayangan semu dan kekuatannya terbatas, namun tingkatan ranahnya tetaplah nyata. Sedangkan di pihak pembukti Dao dunia abadi, bahkan dua leluhur abadi, Yuan Gu dan Gu Jun, yang waktu kultivasinya paling lama, setelah melewati masa yang panjang, tampaknya baru mencapai pembuktian Dao tingkat 3, belum melangkah ke tingkat leluhur raja. Hadirin sekalian, pinjamkan aku sebuah harta karun. Tepat pada saat itu, Fang Yi angkat bicara. Para pembukti Dao dunia abadi menatapnya dengan bingung. Dengan ketajaman mata mereka, tentu mereka bisa melihat bahwa orang ini bukan kultivator dunia abadi. Jika bukan karena Kaisar Yan mengatakan dia bukan musuh, mungkin dia sudah dianggap musuh oleh banyak ahli kuat dunia abadi yang baru kembali. Dengan kekuatan kalian, sulit untuk mengatasi musuh kuat ini, ujar Fang Yi perlahan. Kalian bisa mempercayainya. Kaisar Yan maju dan berkata, kau butuh harta karun apa? Tanya leluhur abadi Yuan Gu. Harta karun tingkat pembuktian Dao. Semakin tinggi tingkatannya semakin baik. Jawab Fang Yi, aku punya sebongkah besi dewa. Dengan kultivasiku aku tidak bisa memurnikannya. Apakah ini berguna untukmu? Leluhur abadi Gu Jun membalikkan tangan dan mengeluarkan bongkahan besi hitam sebesar kepalan tangan. Dengan kultivasi pembuktian Dao tingkat 3 miliknya saja tidak mampu memurnikannya. Ini menunjukkan tingkatan besi dewa ini sangat tinggi. Kemungkinan adalah material dewa tingkat leluhur raja. Bisa, Fang Yi mengangguk. Segera setelah itu, Luo Xiu yang berada di kejauhan merasakan kekuatan sumber asal milik Fang Yi di dalam ruang bulan kuno memancar keluar. Laksana pelangi dewa, terbang menuju medan pertempuran. Bersambung.